Rekan-rekan media yang kami hormati, pertama tentu terima kasih karena sudah berlelah-lelah dengan setia ya menunggu informasi, berita, keterangan yang akan kita sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan update ya terkait perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ya pada IUP PT Timah 2015-2022. Yang pertama bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2024 penyidik pada Jampitsus telah menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 10 orang tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tentu diserahkan kepada penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa hal ini tentu memenuhi maksud dari pasal 139 KUHP, di mana dikatakan bahwa penuntut umum ketika menerima berkas perkara dan sudah nyatakan lengkap akan menentukan sikap apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam kaitan inilah maka penyerahan tersangka dan barang bukti, karena beberapa waktu yang lalu penuntut umum telah menyatakan berkas perkara lengkap, sehingga penyidik menyerahkan para tersangka hari ini dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Esensinya adalah bahwa tentu penuntut umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Dalam konteks tersangka tentu jangan sampai ada yang error impersonal. Jadi memitigasi itu. Apa yang tertera identitas dalam berkas perkara, tentu ini akan diteliti oleh jaksa penuntut umum dan disesuaikan. Demikian halnya dengan barang bukti, supaya tidak error in objecto, maka barang bukti yang diserahkan oleh penyidik itu akan diteliti oleh penuntut umum sesuai dengan apa yang terdapat dalam berkas perkara. Perlu kami sampaikan bahwa 10 orang tersangka tersebut yang diserahkan kepada penuntut umum hari ini, kami bacakan inisialnya. Yang pertama, Saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah periode tahun 2016-2021. Kemudian EE selaku Direktur Keuangan PT Timah periode tahun 2017-2018. Kemudian HT selaku Direktur Utama CPVIP ya. Kemudian 4, MBG selaku Direktur Utama PT SIP. Yang kelima, SG selaku Komisaris PT SIP. 6, RI selaku Direktur Utama PT SBS. 7, BY selaku Ex-Komisaris CP VIP. 8, RL selaku General Manager PT TIN. 9, SP selaku Direktur Utama PT RBT. Dan ke-10, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Dalam kaitan ini maka kepada ke-10 tersangka yang diserahkan hari ini oleh penuntut umum juga akan melakukan penahanan, baik yang ada di Rutan Salemba yang ada di Jakarta Selatan maupun yang ada di Kejaksaan Agung. Selanjutnya pada kesempatan ini tim penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Yang pertama, beberapa dokumen yang barangkali nanti bisa dikonfirmasi lanjut terkait rinciannya. Kemudian sejumlah uang tunai dan logam mulia, dan ada 3 unit mobil yang turut diserahkan dan 90 sertifikat tanah. Nah, ini beberapa barang bukti yang
diserahkan oleh penyidik pada hari ini kepada penuntut umum. Kami juga mau sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terhadap tersangka SG, SP, dan RI diduga kuat juga melakukan tindak pidana pencucian uang, ya, dengan cara menyamarkan hasil kejahatannya, antara lain mengirimkan dana kepada tersangka HM melalui PT QSE milik tersangka HLN dengan dalih dana corporate social responsibility, dan kedua melakukan pembelian beberapa aset dengan mengatasnamakan orang lain, sehingga kepada yang bersangkutan juga dikenakan selain pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juga khusus terhadap tersangka SG, SP, dan RI disangkakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan sebagai informasi tambahan, tentu saat ini yang sudah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, tersangka ada sejumlah 13 orang, termasuk yang kemarin sudah sidang perdana di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dan ada 9 orang lagi tersangka yang tentu kita harapkan dalam waktu dekat juga akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Karena memang saat ini terhadap 9 orang dimaksud, berkas perkaranya masih dalam rangka penyempurnaan, dan diharapkan dalam waktu dekat akan bisa dituntaskan dan diselesaikan. Saya kira itu rekan-rekan media, beberapa informasi yang bisa kami sampaikan sebagai update dari perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait komoditas timah ini. Saya kira demikian. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kapus. Saya Beren dari Harian Sinar Indonesia Baru. Sejauh ini kan jumlah tersangka sudah 22 tersangka Pak ya. Apakah ada kemungkinan untuk tersangka lain setelah pasca penetapan tersangka terhadap Dirjen SDM yang kemarin Pak BGA, sementara periode yang dilakukan dia 2015 sampai 2020, apakah sementara kasus kejadian 2015 sampai 2022, apakah akan ada pemeriksaan untuk Dirjen selanjutnya? Satu seperti itu. Kedua, pertanyaan kedua terkait kasus TPPU untuk yang Hasim Muiz kemarin, HP Muiz, apakah nanti udah cukup seperti untuk penetapan mungkin dari keluarga HP Muiz, selain mungkin dugaan keterlibatan dari keluarga-keluarga mereka, sejauh mana ini untuk masyarakat ketahui Pak? Itu aja. Baik, terhadap pertanyaan yang pertama dan kedua saya kira kita jawab sekaligus bahwa penyidik tentu akan terus melakukan pengembangan. Penyidik akan terus melakukan penggalian terhadap fakta-fakta hukum tentu, karena kita harus tetap berdasarkan hukum. Dan itu sekarang yang sedang kita kerjakan. Bahwa bagaimana nanti perkembangannya saya kira kita tunggu, ya. Tapi yang pasti bahwa kami bekerja ya pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas, maka penyidik terus berusaha menggali, mendalami berbagai data dan fakta, apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perkara ini atau dalam kasus ini. Tentu kita lihat nanti perkembangannya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak, Rahmat dari Partai.com. Ada beberapa pertanyaan untuk perihal ini. Pertama, tadi disebutkan ada beberapa barang bukti yang diserahkan ke Kejari, diantaranya uang tunai dan logam mulia. Mungkin bisa dirinci untuk uang tunai yang diserahkan itu berapa dan logam mulianya itu berapa? Itu satu. Lalu kedua, untuk jaksa yang akan menangani ini, kira-kira ada berapa jaksa yang akan menangani? Lalu berhubungan juga beberapa waktu lalu juga dari pihak Kejaksaan Agung juga seperti kita ketahui sempat diteror oleh pihak Densus. Nah, lalu untuk jaksa ini dalam menyusun surat dakwaan nantinya dan memeriksa juga, apakah ada pengamanan khusus untuk para jaksa agar nantinya tidak ada intervensi dari pihak luar? Sekian. Baik, saya mulai dari yang kedua ya, supaya segar. Jadi yang pasti bahwa
Kejari Jakarta Selatan yang punya otoritas, ya. Namun berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini. Tentu sifatnya gabungan, Mas, baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan khusus terhadap mereka. Dan itu sejak awal sudah kami lakukan, ya. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik, ya, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, karena beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, sehingga person jaksa yang ditunjuk tentu harus betul-betul bisa bekerja dengan baik, ya. Ya, mohon dukungannya saja, ya. Yang kedua terkait dengan detail dari barang bukti uang maupun logam mulia, saya kira nanti bisa karena ini menyangkut angka-angka, ya, bisa dicek kembali kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pasti ada rinciannya, ya. Saya kira begitu, ya. Satu lagi ya, terakhir ya, Pak. Terima kasih, saya Didi dari Koran Berita. Pak, mau nanya, ini kan tahap kedua untuk jilid kedua lah, tersangka sebelumnya kan Tamron 3 orang kemarin ya? 2. Oh 2, sama sekarang 9. Apakah dalam pelimpahan nanti ke berkas perkara pengadilan, apakah sekaligus nih 11 ini nih, sekaligus atau yang mana dulu Pak? Karena yang sedang disusun itu surat dakwaannya apa kedua, apa yang pertama dulu, apa yang kedua, apa sekaligus nanti dilimpahkan? Begitu Pak, masih. Ya, terima kasih. Jadi saya kira nanti ada strategi penuntutannya, ya, dan itu juga menjadi otoritas dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi yang pasti bahwa satu berkas perkara itu sudah disidangkan kemarin di Bangka Belitung, 2 perkara ini sedang disusun surat dakwaannya, dan 10 berkas perkara yang sudah dilimpah tahap 2 hari ini sedang dilakukan penelitian. Ini akan terus digodok oleh tim jaksa penuntut umum. Apakah nanti pelimpahannya dilakukan sekaligus atau sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan? Barangkali strategi penuntutannya akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi yang pasti bahwa tentu ada limitasi waktu yang dimiliki oleh jaksa, ya, dalam penanganan ini, karena kepada para yang bersangkutan itu kan dilakukan penahanan. Saya kira begitu, ya. Terima kasih. Ya, ini soal penahanan. Jadi kalau penuntut umum kan punya 20 hari bisa diperpanjang. Ancamannya ini di atas 9 tahun, bisa lagi diperpanjang. Tapi nanti kita lihat, kita mau bahwa ini cepat supaya masyarakat bisa mengkontes, melihat, dan ada putusan yang tentu pasti, ya. Kita lihat. Oke? Sedikit lagi, saya dari Tribun, Pak. Mohon izin, Pak. Cek. Mohon izin Pak, saya Aci dari Tribun. Pertanyaan saya satu, kan sekarang total tersangka plus terdakwa 1 orang itu ada 23 jadi totalnya Pak ya di kasus timah ini. Nah, sejauh ini kan dari berbagai kalangan masyarakat itu banyak gejolak-gejolak yang timbul Pak terkait perkara ini, termasuk diantaranya akan ada yang mengajukan pra-peradilan terkait dengan penanganan perkara ini. Katanya ada yang pemilik manfaat terbesarnya itu belum ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung. Nah, jadi menyikapi hal itu seperti apa Pak? Karena secara spesifiknya kalau dari pra-peradilan yang akan diajukan itu terkait dengan sosok yang katanya dibalik Harvey Muiz yang berinisial RBS itu, yang ngelinknya nanti katanya ke jenderal itu. Nah, dari Kejaksaan menyikapinya seperti apa? Kemudian yang kedua, kan di perkara ini masih ada 2 tersangka update-nya terakhir yang belum ditahan Pak. Ada inisial HL yang merupakan founder dari salah satu penerbangan swasta, perusahaan penerbangan swasta. Kemudian ada juga dari mantan PLT Kadis Bubble. Nah, itu mereka berdua nasibnya seperti apa Pak kalau belum ditahan Pak? Itu aja dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kami mau sampaikan bahwa hak masyarakat untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat prosedural, ya. Kalau mau mengajukan pra-peradilan, ya kita harus hormati, kita harus hargai, dan tentu kita harus hadapi, ya. Nanti tinggal kita lihat
bagaimana duduk persoalannya, ya, dalam kaitan apa terhadap perkara ini. Sedangkan yang kedua, bahwa ingat penahanan itu merupakan kewenangan, dan itu didasarkan pada dua alasan, alasan subjektif dan alasan objektif, ya. Nah, tentu penyidik melihat kepada dua alasan ini, sehingga barangkali terhadap dua orang tersebut masih belum dilakukan penahanan. Nah, tapi kita belum melihat nanti seperti apa, ya, kedepannya seperti apa. Nah, inilah yang terus kita update, kita monitor kepada penyidik, kira-kira bagaimana tindakan-tindakan sesuai apa yang sudah ditanyakan tadi. Saya kira begitu, ya. Oke, makasih ya. Ada upaya pencekalan Pak terhadap yang belum ditahan 2 orang? Ya, nanti itu kewenangan penyidik, kita lihat, ya. Oke, makasih, sukses ya, sukses. Apa itu? Tracing aset si tersangka HM sendiri yang di luar negeri seperti apa? Karena kemarin sempat ramai yang di Australia. Ya, yang pasti tadi saya sampaikan, mohon dukungannya. Kami terus bekerja, ya. Tapi kan nggak bisa kita tiap saat harus sampaikan. Ini udah begini, iya kan? Nah, pasti, ya. Doakanlah, kita akan terus bekerja, ya. Nanti akan ada update-nya terkait itu, ya. Oke, makasih ya. Sukses. Oke.